Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Galeri Kreasi. Ya, sudah agak lama juga ya tidak mengupload video. Mohon maaf karena banyak kesibukan saya ya. Untuk video kali ini saya akan memberikan informasi bagaimana caranya untuk meracik minyak pusaka. Artinya untuk pusaka saya ya, ini bisa juga untuk menjadi tips bagi para subscribers ataupun viewers ya. Bagaimana caranya untuk membuat minyak pusaka kita. Untuk minyak pusaka itu sendiri kan dibuat, tujuan utamanya ialah merawat bilah kita ya. Jadi mencegah daripada karat dan membuat bilahnya itu menjadi terawat ya. Jadi akan terjaga begitu. Nah, kalau untuk dari minyak saya sendiri ya, itu saya buat sendiri. Jadi semua bahannya itu, tidak semua, sebagian besar bahannya saya buat sendiri ya. Jadi untuk bahannya itu ialah VCO. Ini ada VCO, ini juga VCO. Ini tadi sisa penyaringannya ya. Jadi kalau untuk tempatnya tadi kurang ya, tidak muat ya, tidak cukup, jadi saya sebagian taruh di sini, saya taruh di sini begitu. Jadi untuk VCO yang saya gunakan ini, VCO itu virgin coconut oil, jadi minyak kelapa. Dan VCO yang saya gunakan itu bukan VCO yang melalui proses pemanasan begitu. Jadi untuk air kelapa atau santan itu kan difermentasi, kemudian bagian paling bawah itu kan air. Nah, itu airnya dibuang, nanti kalau untuk bagian atasnya itu yang menggumpal, setelah air dibuang itu diaduk ya. Kemudian dibiarkan 24 jam. Nah, nanti untuk VCO yang paling murni itu di bagian paling atas. Nah, itu yang saya ambil. Jadi untuk VCO-nya ini bukan yang proses pemanasan atau heated ya. Jadi untuk VCO saya yang paling murni, yang tanpa proses heat. Lihat untuk kualitasnya sangat bagus ya, bening. Nah, kemudian di sini untuk menambah harum atau wangi, ini saya menggunakan bibit kasturi kijang ya. Karena memang saya untuk kegemaran saya ini bibit dari minyak wangi kasturi. Jadi sangat mudah sekali untuk membuat atau meracik minyak untuk pusaka ya. Jadi bahannya itu VCO yang murni. Kalau saya ini buat sendiri ya, tanpa proses pemanasan. Kemudian untuk menambah aroma wangi itu saya menggunakan bibit kasturi kijang yang benar-benar bibit. Jadi kalau untuk bibit kasturi yang tidak bagus kualitasnya, itu dikhawatirkan mungkin ada campuran kandungan lain ya yang bisa mengakibatkan tidak baik, hal yang tidak baik kepada bilah kita, seperti misalnya karat. Jadi gunakanlah bibit minyak yang kualitas bagus ya. Dan kalau untuk minyak dengan kualitas bagus itu sedikit saja dia sudah harum begitu. Nah, jadi begini caranya. Ini kebetulan sudah habis ya, tinggal sedikit. Jadi untuk ini botolnya saya menggunakan ukuran 60 ml begini. Ini sisa penyaringan ya. Jadi untuk tempat yang wadahnya kurang, jadi saya masukkan sini. Nah, ini kita masukkan untuk VCO nya. Hati-hati. Masih kurang, jadi ini kita tambah. Ini juga yang murni ya, tanpa proses pemanasan.
Nah, sudah hampir 60 mili. Jadi kalau untuk 60 mili dia pas di batas leher ini ya. Kemudian ini kita masukkan bibit. Kita masukkan bibitnya. Kita buka saja langsung. Cukup keras ya. Nah, sudah berhasil. Kemudian ini saya campurkan bibit kasturi kijang. Nah, kalau untuk satu botol ini yang saya pesan tadi itu 4 mili ya. Jadi ini untuk bibit minyak kasturi kijangnya ini 4 mili. Sedikit saja sebenarnya sudah wangi ya. Dan ini kita penuhkan lagi. Nah, 60 mili. Pas 60 mili. Jadi kalau untuk warnanya jadi berubah ya, karena untuk bibit kasturi itu kan agak kuning. Kemudian ini kita kocok. Nah, setiap pemakaian itu akan dikocok terlebih dahulu ya. Jadi untuk agar bibitnya lebih menyatu dengan minyak, dengan VCO-nya. Nah, seperti yang saya informasikan tadi, sebentar. Nah, untuk ini saja sudah wangi. Jadi untuk sekitar VCO-nya itu sekitar 56 mili ya, atau 55. Kemudian untuk bibit kasturinya hanya 4 mili. Jadi ini sudah wangi. Karena bibit minyaknya untuk kasturi kijangnya itu sudah kualitasnya bagus. Jadi sedikit saja sudah wangi. Begitu. Nah, ini sudah jadi. Jadi tinggal kita pakai ya. Dan kalau untuk para viewers atau subscribers ingin menggunakan bibit minyak yang lain, terserah mau menggunakan cendana, misik ataupun yang lain, itu terserah, itu opsional. Dan untuk takarannya pun itu opsional juga ya, tergantung dari kitanya sendiri mau tingkat kewangiannya bagaimana begitu. Perlu diketahui juga kalau untuk membuat VCO ini sangat sangat ya lumayan sulit lah, karena kalau untuk VCO itu kan sedikit ya. Saya untuk kemarin membuat itu dari 6 butir kelapa yang saya proses menjadi santan. Santannya itu sekitar 3 liter air ya. Jadi 6 butir, kemudian santannya itu saya proses menjadi santan sekitar 3 liter. Ini sekitar untuk jadinya paling sekitar 200 mili lah. Paling sekitar 200 mili semua. Jadi itu sangat sedikit ya, makanya wajar saja kalau untuk VCO itu harganya di pasaran cukup tinggi begitu. Jadi untuk minyak pusaka ini saya berani tampilkan di konten saya karena saya sudah sudah mencoba ya. Ini berdasarkan empiris juga ya, pengalaman saya. Jadi dengan minyak yang saya gunakan ini untuk perawatan bilah-bilah saya sangat cukup baik ya. Jadi bilahnya terlindungi, kemudian harum dan tidak ada karat begitu. Jadi berani saya membuat untuk kontennya. Artinya saya kalau untuk membuat konten ya harus bertanggung jawab. Jangan konten-konten saya itu berdampak buruk bagi para viewers atau subscriber saya begitu. Nah, sampai di sini untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk tips membuat minyak pusaka. Jadi jangan lupa untuk bagi yang belum subscribe, mohon di subscribe dan klik tombol loncengnya agar mengetahui update video saya terbaru dan untuk membuat saya lebih semangat lagi untuk membuat konten ke depannya begitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.